Film berawal di jam-jam sibuk kepulangan anak sekolah, di mana ada dua orang sahabat, Alana dan Rabin, yang nyaris hampir ditabrak sebuah mobil yang dikendarai oleh Jack, pria berewokan misterius yang langsung tertarik dan mempunyai niat jahat ke Alana dan Rabin. Awalnya Alana dan Rabin tak menyadari jika Jack sudah mengikuti mereka yang berhenti di tempat game zone untuk bermain mesin capit boneka. Rabin yang merasa jenuh memilih untuk keluar, sementara Alana lama-kelamaan menyadari ada yang aneh saat Rabin tak kunjung kembali masuk ke dalam. Benar saja, saat Alana mencari Rabin, rupanya Jack sudah berada di sana dan memasukkan Rabin ke dalam bagasi. Alana yang mengetahui berusaha mencari pertolongan, namun sayang, ia juga akhirnya ditangkap. Jack lalu membawa kedua anak itu ke rumah terpencil yang berada di tengah hutan. Dan setibanya di sana, Jack membiarkan Alana berada di dalam bagasi dalam keadaan mata dan mulut tertutup lakban. Sementara Rabin dibawa masuk ke dalam rumah untuk disekap di sebuah ruangan. Beberapa waktu berlalu, Alana berhasil membuka bagasi itu dan membuatnya mampu bernapas dengan lega. Ketika Alana keluar dari bagasi, dia kemudian menggesek-gesekkan kepalanya ke lantai untuk bisa membuka penutup matanya. Alana juga membuka ikatan di tangannya dengan menggunakan paku yang menancap. Setelah berhasil, Alana segera keluar dari tempat itu. Alana sebenarnya bisa kabur, tapi dia teringat dengan Rabin yang akhirnya membuat Alana kembali ke rumah itu untuk menyelamatkan Rabin. Di dalam rumah, Alana mengendap-endap dan melihat keberadaan Jack yang lagi bersantai dengan botol bir di tangannya. Alana yang tahu jika Jack menuju ke arahnya, lalu bersembunyi di dalam lemari kecil, yang dimana di dalam sana banyak kecoa. Tapi Alana berusaha untuk tetap tenang agar tidak ketahuan oleh Jack. Setelahnya, Jack masuk ke ruangan Rabin dan mengancamnya untuk tidak berisik, sambil menodongkan pisau ke arah Rabin. Sementara itu, Alana yang secara diam-diam naik ke lantai atas untuk mencari Rabin. Alana membuka sebuah ruangan, di mana terlihat di dalam ruangan itu ada mesin pemotong, yang mana bisa diketahui kalau Jack ini memang spesialis penculik dan penjual organ manusia. Di saat bersamaan, Alana menyadari kehadiran Jack yang kembali lagi sambil membawakan makanan untuk Rabin. Alana yang panik nyaris saja ketahuan, namun dia masih sempat masuk ke ruangan lainnya. Di dalam ruangan itu ada kamera yang mengarah ke kasur, dan di sana Alana menemukan sesuatu yang aneh di bawah kasur, yang ternyata ada seorang anak laki-laki yang sudah menjadi mayat. Jack yang baru keluar dari ruangan Rabin merasa curiga dengan ruangan yang dimasuki Alana. Begitu mengetahui kalau lampu di ruangan itu sudah menyala, Jack segera masuk ke dalam dan beruntung Alana sempat bersembunyi dari pandangan Jack. Tak berapa lama, Alana melihat Jack membawa mayat anak laki-laki untuk keluar bersamanya. Alana kemudian mengikuti kemana perginya Jack, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat pembantaian yang dilakukan Jack. Jack yang sudah mengumpulkan beberapa organ dari mayat anak laki-laki itu, kemudian didatangi seorang kurir yang siap mengambil organ itu, dan sepertinya memang sudah dipesan oleh seseorang. Beberapa waktu setelahnya, Alana melihat Jack yang nampaknya sudah kelelahan dan tertidur di sofa. Alana memberanikan diri untuk bisa mengambil kunci yang ada di atas meja. Namun sial baginya, karena tiba-tiba saja Jack terbangun dan nyaris saja menangkap Alana. Alana yang panik masuk lagi ke dalam ruangan dan berusaha menahan pintu dengan barang-barang yang ada di sekitarnya. Tapi karena Jack terlalu tangguh, membuat apapun yang dilakukan oleh Alana menjadi sia-sia. Jack berhasil masuk ke dalam. Alana pun mengambil kursi dan menghajarnya. Namun ternyata Jack sudah merencanakan semuanya dan membuat Alana terjebak di dalam rumah itu dan tak bisa kemana-mana. Akhirnya Alana terpojok di depan Jack yang sudah bernafsu ingin menangkapnya. Alana lalu membuka laci dan mengambil pisau untuk melakukan perlawanan ke Jack. Sampai pada akhirnya Jack terpleset dan pingsan di hadapan Alana. Secara perlahan Alana mendekati Jack untuk memastikan apakah Jack benar-benar pingsan
atau hanya pura-pura. Dan kemudian, spontan, Alana menusukkan pisau yang dia pegang ke arah Jack, yang jelasnya membuat Jack pun mampus dalam damai. Meski mengalami rasa yang campur aduk, Alana masih harus bergerak untuk segera menyelamatkan dirinya dan juga Rabin. Alana lalu menemukan HP Jack yang menampilkan foto Jack bersama seorang wanita. Namun sayangnya, Alana tak bisa membuka HP itu karena tidak mengetahui sandi HP dari Jack. Alana yang sudah leluasa segera mencari alat komunikasi lain dan dia menemukan telepon rumah yang nampaknya sudah lama tak terpakai. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di depan rumah itu. Kemudian muncul lagi seorang wanita bernama Murni. Alana pun teringat kalau wanita itu yang ada di foto bersama Jack. Segera Alana bersembunyi sambil membawa telepon yang sebelumnya sudah dia temukan. Sementara Murni sempat merasa ada yang aneh ketika Jack tak kunjung muncul meski Murni sudah memanggilnya berulang-ulang kali. Di sisi lain, Alana sudah berhasil menemukan colokan untuk menghubungkan telepon itu. Dia lalu segera menggunakannya untuk menghubungi polisi. Walaupun saat itu belum ada respon dari kantor pusat. Alana yang takut Murni melihat kematian Jack, akhirnya nekat menyeret mayat Jack keluar dari rumah untuk dia tutupi dengan daun-daunan. Namun di saat itu juga, Murni menemukan telepon itu dan sadar kalau ada seorang penyusup di dalam rumahnya. Murni kemudian berusaha menghubungi Jack dan dia pun terkejut saat mendengar suara telepon Jack yang berada di halaman belakang bersama dengan Jack yang sudah kaku membeku. Murni pun menjadi murka dan bersiap membantai penyusup yang sudah membunuh Jack. Kemudian, telepon pun berbunyi. Alana yang sedang bersembunyi berniat untuk mengangkatnya. Namun di saat bersamaan, Murni seketika muncul dan membuat Alana tak sempat melakukannya. Murni yang mengetahui panggilan tersebut dari polisi segera menghancurkan telepon itu. Setelahnya, Murni masuk ke dalam kamar dan mengambil sebuah koper. Sementara Alana secara diam-diam mengikuti Murni ke dalam kamarnya. Saat Murni berada di toilet, Alana tidak sengaja menyenggol koper itu dan menimbulkan suara berisik. Segera Murni keluar untuk memeriksa yang mana Alana sudah bersembunyi di bawah kasur. Sayangnya, Murni menemukan keberadaan Alana. Alana berhasil mengurung diri di dalam toilet, sedangkan Murni segera merusak pintu itu dengan kapak yang dia punya. Ketika Murni hampir berhasil masuk ke dalam, di saat itu juga terdengar suara sirine mobil polisi yang berhenti tepat di depan rumahnya. Mau tidak mau, Murni terpaksa mengakhiri penangkapan Alana dan segera mendatangi petugas yang sudah menunggunya. Setelah itu Murni pun meninggalkan petugas untuk mengambil sesuatu. Sementara petugas yang sedari awal sudah menaruh curiga mencoba masuk ke dalam rumah Murni. Ketika sedang menaiki tangga, petugas itu dikejutkan dengan kemunculan Alana. Namun di saat itu juga, dia pun lengah dan tiba-tiba petugas itu harus tewas akibat tebasan kapak dari Murni. Alana segera kabur menghindari Murni yang menembakkan senjata ke arahnya secara random. Kemudian Alana memberanikan diri untuk melawan Murni dan beruntungnya Murni lalu kehabisan peluru dan membuatnya tak bisa menembak Alana. Murni lalu kembali membawa kapak sambil menaiki tangga dan kemudian Alana muncul dan menghantam guci kaca ke arah Murni yang akhirnya membuatnya pingsan. Tak ingin membuang waktu, Alana segera masuk ke ruangan Rabin untuk segera melepaskan rantai yang membelenggu. Namun Alana pun gagal mendapatkan kunci yang pas untuk rantai itu. Tak kehabisan akal, Alana kemudian mengambil mesin pemotong milik Jack dan menggunakannya untuk memotong rantai Rabin. Mereka berhasil dan segera kabur dari sana. Tapi lagi-lagi, Alana menyadari kalau Murni sudah menghilang dari tempat pingsannya. Ketika mereka sedang mencari kunci pintu rumah itu, seketika Murni muncul dan membuat mereka menjadi panik. Alana dan Rabin yang bersembunyi di sebuah ruangan masih saja ditakut-takuti oleh Murni yang mendobrak-dobrak pintu ruangan. Alana dan Rabin akhirnya memutuskan melewati jendela yang ada di hadapan mereka. Beruntung saja mereka berhasil keluar
sebelum Murni nyaris menangkap mereka. Di saat kesempatan kabur sudah terbuka lebar, Alana malah mengajak Robin masuk kembali ke dalam bagasi untuk mengambil sepatu mereka di dalam mobil Jack. Di dalam sana, mereka juga menemukan sepeda yang akan mereka gunakan untuk kabur. Namun tiba-tiba, Murni kembali menemukan keberadaan mereka. Murni segera masuk ke dalam garasi untuk mencari mereka yang sangat pandai bersembunyi. Di saat ada kesempatan, Alana dan Robin langsung kabur sambil membawa sepeda. Belum juga jauh dari tempat itu, rantai sepeda itu malah terlepas, yang kemudian membuat mereka harus bermain kucing-kucingan dengan Murni. Alana dan Robin masuk ke dalam mobil polisi dan membuat pertahanan dari kejaran Murni. Sementara Murni tak diam begitu saja dan berhasil masuk ke dalam mobil setelah memecahkan kaca mobil itu. Alana dan Robin pun terperangkap. Lalu kemudian Alana melepas rem tangan yang membuat mobil itu meluncur ke belakang. Alana dan Robin melanjutkan pelarian dan kembali lagi ke rumah Jack untuk mengambil sepeda mereka. Setelah berhasil, mereka segera kabur dan diikuti Murni yang mengejar dengan mobilnya. Di dalam hutan, mereka berdua melanjutkan pelarian dengan berlari. Sementara Murni yang sudah sangat berambisi menangkap mereka, akhirnya kehilangan kendali dan membuat mobilnya terbalik. Hari pun mulai berganti. Alana dan Robin masih berusaha menyelamatkan diri mereka dengan melewati arus sungai. Namun di sini, kaki Robin malah terjebak di antara bebatuan. Alana segera membantu Robin, dan tanpa mereka sadari, tiba-tiba Murni kembali menemukan keberadaan mereka. Beruntung, tebasan kapak itu masih meleset dari sasaran. Alana dan Robin benar-benar terpojok di depan Murni. Dan ini yang terjadi. Film pun diakhiri dengan kematian Murni akibat tembakan para petugas polisi yang datang di saat yang tepat. Lalu Alana dan Robin segera diselamatkan dan film pun berakhir.